Baik, kembali lagi di mata kuliah komunikasi bencana. Ini adalah pertemuan ketiga. Kali ini kita akan bicara soal manajemen bencana. Komunikasi bencana memang tidak terlepas daripada manajemen bencana. Di dalam manajemen bencana itu terintegrasi komunikasi bencana. Jadi di setiap fase kita akan mempelajari fase-fase manajemen bencana dan kita akan melihat bagaimana komunikasi dan terutama nanti secara lebih spesifik fungsi media di dalam fase-fase manajemen bencana tersebut. Yang perlu di breakdown sedikit ini adalah definisi manajemen bencana. Jadi manajemen bencana adalah segala rencana, struktur, dan pengaturan yang ditetapkan yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, ini bisa profit, bisa non-profit. Jadi kalau lembaga privat, lembaga swasta, perusahaan yang berbasis profit juga bisa terlibat di sini, termasuk non-profit. Non-profit itu biasanya lembaga-lembaga kemanusiaan, LSM, lembaga keagamaan juga yang juga biasanya memiliki bidang atau divisi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan komunitas. Yang ini secara komprehensif atau secara menyeluruh dia terkoordinasi untuk mengatasi seluruh spektrum kebutuhan penanggulangan bencana. Jadi kalau kita bicara manajemen bencana itu bukan hanya bicara masalah pada saat sudah terjadi bencana. Jadi kalau seluruh spektrum katanya berarti seluruh tahapan dan seluruh bagian. Jadi ada mungkin yang berkaitan dengan mitigasi gitu ya. Jadi mungkin lembaga-lembaga penelitian bisa terlibat di situ untuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah terutama sebagai koordinator di dalam manajemen bencana untuk memetakan potensi-potensi bencana misalnya begitu. Nah, manajemen bencana ini harus mencakup dua jenis kerusakan seperti yang kita pelajari di awal bahwa bencana itu dia salah satu keywordnya adalah dia menciptakan kerusakan atau kerugian yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud, tangible dan intangible. Jadi kalau katakanlah misalnya pada saat pasca bencana ada semacam mm, bantuan psikologis ya. Jadi untuk para survivor, para penyintas, baik itu penyintas dewasa maupun anak-anak, biasanya ikut terlibat di dalam ini ya, di dalam uh, agar tidak trauma begitu ya. Jadi PTSD ya untuk menyelesaikan permasalahan psikologis. Jadi ini kan kerusakan yang intangible ya, yang tidak terlihat. Mungkin rumahnya sudah diperbaiki, tetapi orangnya terus-terus ketakutan, takut gempa, mendengar suara teriakan kemudian kaget begitu ya, itu kan sebuah kerusakan, sebuah ini ya, sesuatu yang intangible yang tidak terlihat. Orangnya tampak sehat walafiat, rumahnya sudah diperbaiki dan sebagainya. Tetapi secara psikologis dia mengalami trauma. Ini perlu ini dalam manajemen bencana itu termasuk di dalamnya untuk perbaikan atau pemulihan kembali psikologis para penyintas. Nah, kerusakan yang berwujudnya ya meliputi benda-benda material yang terancam ya, seperti nyawa ya, kelihatan nyawa manusia, harta benda, kapasitas produksi, termasuk juga lingkungan. Jika kemudian di dalam katakanlah di dalam peristiwa tsunami, kemudian bibir pantai kemudian mengalami perubahan, apa yang terjadi di situ, begitu, apakah dapat menimbulkan erosi dan sebagainya. Ini masuk dalam kerusakan yang berwujud. Sementara kerusakan yang tak berwujud ini bersifat abstrak ya, yang sulit dinilai dalam istilah moneter. Termasuk juga tadi ya, kalau tadi saya mencontohkan misalnya kondisi psikologis, ini termasuk juga misalnya artefak budaya yang tidak bisa dihitung secara uang begitu, tapi misalnya rusak, hanyut bersama dengan bencana, terbakar dan sebagainya.
Kemudian hubungan sosial dan moral penduduk. Hubungan sosial ini terjadi perubahan ketika misalnya kalau kita bicara korban atau penyintas Gunung Sinabung, mereka kan harus ini ya, harus berpindah ya, pindah ke tempat bukan ke tempat pengungsian ya, tapi pindah ke lokasi yang baru, yang itu kemudian di lokasi yang baru ini di satu tempat yang sama, kalau dulunya itu satu desa, kemudian orang-orang itu sudah berubah, tidak lagi orang-orang satu desa kemudian pindah ke satu lokasi, gitu ya. Jadi satu lokasi yang sama terdiri dari mungkin marga-marga yang berbeda, sehingga ada hubungan sosial yang berubah. Nah, ini termasuk sebenarnya di dalam kerusakan intangible yang tidak berwujud, gitu ya. Nah, pemulihannya seperti apa, ini yang memang harus dibicarakan, maka tadi di dalam manajemen bencana, komunitas harus dilibatkan, komunitas itu harus ditanya, apa yang Anda perlukan, karena kerusakan intangible ini yang tidak kelihatan ini terkadang tidak kita ketahui sebagai orang luar, yang paling memahaminya adalah ya komunitas itu sendiri, yang merasakan dampaknya, yang merasakan efek negatifnya begitu. Nah, kemudian tujuan dari manajemen bencana adalah untuk melindungi kehidupan dan harta benda penduduk dari risiko yang diketahui dan tidak diketahui. Alasan mendasar keberadaan pemerintah juga untuk melindungi kehidupan dan harta benda penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen bencana adalah fungsi pemerintah yang paling mendasar. Maka manajemen bencana ini memang dikomandoi oleh pemerintah, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat nasional, gitu ya. Jadi risiko yang diketahui dan tidak diketahui. Jadi mungkin selama ini tidak diketahui bahwa ada potensi-potensi bencana alam yang tidak diantisipasi. Nah, ini tetap menjadi tugas ya, tetap menjadi tujuan dari manajemen bencana. Ketika itu terjadi, maka manajemen bencana ini yang berusaha dalam manajemen bencana ini akan tercover semua langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan bencana tersebut, gitu ya. Dalam manajemen bencana ini dibutuhkan kolaborasi antara organisasi dan individu yang berbeda. Individu dan organisasi biasanya bekerja dengan baik di tingkat lapangan, namun kurang baik di tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini permasalahan juga ya ketika terjadi bencana misalnya ya, di lapangan itu ya kita baik individu maupun organisasi-organisasi yang bekerja di sana untuk melakukan penyelamatan hingga recovery ini bisa saja bekerja sama dengan baik, tapi kemudian di level manager, di level yang tingkat atas, terutama di level koordinasi, ini biasanya ada problem-problem komunikasi ya. Jadi komunikasi bencana ini memang juga melibatkan ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan mungkin yang tidak terlalu kita bahas di dalam mata kuliah ini adalah politisasi bencana juga ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan di level top manajemen ya, baik itu pemerintah, organisasi profit dan non-profit, itu sering sekali ada misi-misi yang di level pelaksana misalnya itu tidak, karena dia berhadapan dengan kondisi yang sudah rusak, berhadapan dengan korban, berhadapan dengan penyintas, kemudian visi misi tadi ya yang di level top manajemen itu kemudian sangat terasa, tetapi bagi para pelaksana lapangan itu mereka tidak masuk begitu ya, karena mungkin ya ketika perasaan manusia itu ketemu dengan korban, melihat situasi yang sudah berantakan, itu mungkin prioritasnya adalah bekerja untuk memperbaiki itu cepat-cepatnya gitu ya, sebaik-baiknya, sehingga kerjasama dengan berbagai pihak itu terjalin dengan bagus di lapangan. Tapi di top level manajemen itu tadi, karena ada misi visi organisasi yang lebih mewarnai dan dia juga tidak ke lapangan begitu ya, tidak melihat kerusakan, tidak berhadapan dengan para penyintas. Jadi memang
saling ini ya, saling ingin mengutamakan kepentingannya masing-masing begitu ya. Nah, jadi memang ini yang menimbulkan hambatan dalam sistem manajemen bencana yang terintegrasi. Jadi hambatannya bisa sosial, bisa juga politik, bisa juga masalah keuangan, atau perubahan perilaku manusia. Jadi ketika kita bicara fase-fase manajemen bencana, ini pada pra bencana, ini perilaku manusia ini memang uh, yang menjadi hambatan yang terbesar begitu ya. Tahapan manajemen bencana ini ada 4 fase ya. Ada sih yang menyebutkannya 3 fase, pra bencana, bencana, kemudian pasca. Tapi secara lebih detail saya mengambil mengambil referensi yang 4 fase, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon atau tanggap darurat, dan pemulihan. Jadi fase-fase ini dia saling terhubung, continue, dan kemudian dia punya implikasi. Misalnya kalau mitigasinya tidak baik, maka kemudian kesiapsiagaannya akan tidak baik pula, begitu ya. Begitu dia. Dan dia dari mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan, kembali lagi ke mitigasi. Karena pemulihan kemudian pemulihan pasca bencana itu mempengaruhi bagaimana mitigasi bencana di masa yang akan datang. Jadi dia tidak terputus, berlanjut dan kontinum ya sifatnya begitu. Selanjutnya ini mitigasi. Tujuan mitigasi bencana adalah untuk mengurangi dampak bencana, kehilangan nyawa, cedera, dan kerusakan benda, infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya lingkungan yang disebabkan oleh bencana di masa depan. Bencana di masa depan. Keyword-nya adalah bencana di masa depan. Mengurangi dampak bencana di masa depan. Ada keyword-nya ya. Dampak ya, karena bencana itu ya tidak bisa sebagian besar tidak bisa dihilangkan misalnya begitu ya, walaupun banyak misalnya semacam bencana ekologis, bencana lingkungan itu sebenarnya kalau ada niatan itu bisa dihentikan atau diminimalisir begitu ya, seperti banjir bandang, kalau tidak ada kerusakan hutan, kalau tidak ada alih fungsi lahan, banjir bandang, kemudian longsor, itu seharusnya kan bisa dihindari begitu ya. Jadi kalau dalam mitigasi ini kita bicara sebenarnya bagaimana pertama-tama agar ini bencana ini juga tidak terjadi begitu ya, tapi jika terjadi bagaimana mengurangi dampaknya ya. Nah, mitigasi membuat langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau konsekuensi dari risiko bahaya sebelum bencana terjadi. Jadi, meskipun mitigasi ini idealnya dilakukan sebelum datangnya bencana, tetapi praktiknya banyak program mitigasi direncanakan dan dilaksanakan setelah terjadi bencana. Jadi, sering sekali pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu tidak aware atau mungkin seringkali tidak menjadi prioritas ya, mitigasi bencana ini tidak menjadi prioritas program pemerintah. Jadi banyak kalau kita mendengar beberapa kali dari BMKG, Bu Dwi Korita ya, Ketua BMKG itu dia berkeluh kesah bahwa dia sebenarnya sudah memberikan warning kepada pemerintah daerah, tapi tidak digubris atau tidak ada langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak bencana. Nah, ini problemnya. Jadi setelah terjadi baru dimitigasi begitu ya. Setelah ada korban baru kemudian pemerintah sibuk untuk memitigasi. Tapi ketika tidak ada bencana lagi lupa programnya. Sering sekali seperti itu. Jadi menunggu ada korban dulu begitu ya, baru kemudian bicara ini mitigasi bencana, mitigasi bencana. Sering sekali kita seperti itu gitu ya. Jadi tidak memang mungkin problemnya di karakter pemerintah, problemnya juga mungkin di budgetingnya begitu ya, karena tampaknya ya Gunung Sinabung itu baik-baik saja ya sudahlah, tidak usah tidak usah dilanjutkan program mitigasi bencananya, misalnya seperti itu. Sering sekali seperti itu. Nah, tahapan mitigasi bencana ini yang pertama adalah membangun kemitraan dengan masyarakat
yang melibatkan semua anggota masyarakat dalam mengembangkan rencana mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini penting sekali, karena bagaimanapun juga yang merasakan dampak bencana itu kan komunitas di tempat-tempat yang berpotensi terjadi bencana. Nah, terkadang banyak misalnya pemerintah daerah ini membuat kita bicara tentang kebijakan kebencanaan misalnya minggu lalu. Kalian yang tinggal di lokasi misalnya Sinabung tahu nggak sih punya Kabupaten Karo tuh punya perda termasuk perbub juga ya tentang kebencanaan yang berkaitan dengan Gunung Sinabung. Ada nggak sih, saya menanyakannya, ada tidak saudara kalian yang pernah diajak untuk untuk berdiskusi begitu ya, untuk mendapatkan masukan-masukan begitu? Tampaknya tidak ada begitu. Ini problemnya. Jadi pemerintah itu ya memang pemerintah tinggal, terutama pemerintah daerah memang tinggal sih di lokasi itu, tetapi kan dia belum tentu berada di tempat atau wilayah yang rawan bencana. Kemudian kan dia tidak bisa memutuskan begitu saja kebijakan atau potensi-potensi apa, kebencanaan apa yang yang dirasakan oleh komunitas, sehingga memang perlu sekali untuk membangun kemitraan dengan masyarakat. Kemudian di dalam setelah ada kemitraan dengan masyarakat ini, jadi rencana mitigasi yang berbasis komunitas tadi, ini baru diidentifikasi risiko bencana. Jadi di situ sebagai koordinator, pemerintah sebagai koordinator bisa mengajak misalnya lembaga penelitian atau lembaga-lembaga lainnya, begitu ya. Termasuk nanti kita akan bicara tentang fungsi media juga, gitu ya, untuk mengidentifikasi risiko bencana. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak misalnya risiko bencana yang intangible atau yang tidak berwujud yang orang luar itu tidak paham bahwa itu menjadi bagian yang mungkin terdampak oleh bencana jika terjadi bencana gitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengatasi risiko bencana dan membangun rencana penanggulangan bencana yang tepat. Jadi setelah diidentifikasi risiko-risiko bencananya, baru kemudian diidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat. Yang terakhir adalah mengumpulkan dana, dukungan politik, dan publik yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana manajemen bencana. Nah, ini memang sebuah tahapan yang agak panjang begitu, terutama ketika misalnya dibutuhkan biaya-biaya yang besar untuk melakukan mitigasi bencana, gitu ya. Tetapi ini memang pada dasarnya kalau saya melihat adalah political will dari pemerintah ketika mengalokasikan dana untuk mitigasi, kemudian langkah disupport ya oleh APBD misalnya begitu. Jadi ini langkah terakhir yang kadang-kadang justru menjadi batu sandungan. Setelah dilakukan tahapan-tahapan 1, 2, 3, di tahapan keempat nggak ada dana. Selesai. Tahun depan lupa. Tahun depannya ada corona gitu ya. Jadi ada juga memang yang seperti itu gitu ya. Jadi rencana mitigasinya berubah ketika terjadi. Jadi memang komitmen pemerintah dibutuhkan sekali, terutama ini ya di setiap tahapan, karena pemerintah ini sebagai koordinator di dalam tahapan mitigasi bencana ini. Bisa tidak misalnya komunitas menjalankan mitigasi bencana? Bisa saja sih, tetapi terkadang banyak ini ya hambatannya tentu saja ada begitu, tapi problemnya saya kira komunitas juga belum memiliki awareness ya. Kebanyakan komunitas ya tidak memiliki awareness tentang kebencanaan itu sendiri begitu. Sehingga saya kira tahapan kalau di Indonesia masih harus sifatnya dikoordinasi oleh pemerintah. Saya belum melihat ada inisiasi-inisiasi untuk mitigasi bencana yang cukup terdengar ya. Mudah-mudahan saya miss. Mungkin ada yang memang dia dikoordinasi oleh komunitas itu sendiri. Kita coba nanti cari apakah ada. Ini pastinya menjadi contoh best practice ya, kalau ada memang tahapan mitigasi bencana
yang itu dikoordinasikan oleh komunitas itu sendiri. Next, setelah mitigasi ini kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini ada 2 jenis. Programnya itu persiapan untuk bencana berikutnya dan memberikan informasi peringatan yang dirancang untuk memberikan peringatan kepada penduduk kemana akan mengungsi atau berlindung saat bencana mendekat. Kedua program ini sangat bergantung pada penyampaian pesan kepada masyarakat umum dan halayak yang ditargetkan agar berhasil. Jadi kesiapsiagaan ini terdiri dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, individu, atau komunitas sebelum dan selama tahap awal bencana untuk mengurangi risiko. Jadi kesiapsiagaan. Kalau mitigasi itu bisa berlangsung cukup lama ya. Jadi bisa bertahun-tahun kalau memang ada potensi bencananya. Mitigasi itu harusnya terus dilakukan. Jadi masyarakat terus diberikan pendidikan bagaimana misalnya kita kadang lupa ya misalnya gempa gitu ya, karena sudah tidak pernah terjadi gempa besar misalnya di Indonesia terus lupa bagaimana sih sebenarnya menyelamatkan diri dari gempa begitu kan, padahal Indonesia ini saya kira hanya Pulau Kalimantan dan Papua yang tidak ini ya tidak berpotensi gempa ya. Jadi apa namanya awareness kita tentang bagaimana menyelamatkan diri ketika gempa itu sering sekali ini ya terhenti begitu ya, ketika sudah tidak ada gempa lagi orang lupa begitu ya, bagaimana ya caranya gitu ya. Uh, karena tidak ada program mitigasi yang berkelanjutan. Nah, berbeda dengan kesiapsiagaan itu memang sudah ada apa ya, sudah dekat gitu ya, sudah dekat potensi bencana itu sudah dekat, kalau gunung itu sudah guruk-guruk gitu ya, atau memang dia pada tahap awal bencana itu sendiri gitu. Misalnya kalau gempa kan kita tidak dapat memprediksi begitu ya. Nah, pada awal-awal itu di situ kesiapsiagaan kita aware harus pergi kemana begitu ya. Nah, atau misalnya tempat-tempat yang berpotensi mengalami banjir ya, atau kalau hujan deras begitu ya, itu sudah siap siaga gitu. Sementara mitigasinya ya program yang dijalankan selama ini ya, kalau bisa memang sifatnya mencegah bencana, terutama kalau dia yang bencana ekologis seperti banjir bandang misalnya begitu ya, menanami hutan kembali gitu ya, mengembalikan fungsi lahan ke fungsi aslinya begitu, itu mitigasi. Kemudian katakanlah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan, kemudian mengubah perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, itu mitigasi. Tapi kalau kesiapsiagaan itu sudah dekat tuh. Kalau di kota misalnya sudah hujan deras itu harusnya pemerintah itu sudah atau memasuki musim penghujan, pemerintah harus sudah misalnya memotong pohon-pohon ya agar tidak tumbang, itu sudah kesiapsiagaan dia karena dia sudah akan memasuki fase bencana itu sendiri begitu ya. Sementara kalau sepanjang tahun misalnya kita diingatkan jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan ini ya suka menutup gorong-gorong ya. Jadi pemilik-pemilik usaha itu suka di semennya saja begitu gorong-gorong sehingga gorong-gorong itu tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya air itu menumpuk di jalan raya misalnya seperti itu. Nah, poin selanjutnya ini adalah pengetahuan tentang kearifan lokal dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Saya pernah mention pada pertemuan pertama tentang bagaimana tradisi ya, istilah smong itu ya, smong itu di Semelu yang kemudian menyelamatkan masyarakat di sana. Karena mereka aware, karena mereka sadar ini adalah kearifan lokal di wilayah Semelu, bahwa ketika terjadi gempa, mereka kemudian melihat air surut, mereka kemudian lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini yang sering sekali kita lupa ya, bahwa ada kearifan lokal, bahwa ada ilmu-ilmu dari nenek moyang yang sebenarnya sudah ini ya, sudah mengantisipasi, ya sudah dapat yang memperkaya kemampuan komunitas dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Nah, apa itu yang termasuk program
kegiatan atau kegiatan kesiapsiagaan bencana ini diantaranya menyiapkan sistem untuk peringatan dini, pengaturan koordinasi dan koordinatif dan kelembagaan, evakuasi dan manajemen operasi darurat, kesadaran publik, latihan bencana dan evakuasi, dan persiapan makanan dan kebutuhan mendasar lainnya. Ya, ini menyiapkan sistem untuk peringatan dini. Ya, ini permasalahan di Indonesia, misalnya apa namanya, ketika gempa di Palu, misalnya ya, itu kemudian tidak ada data yang cukup bagi BMKG untuk mengantisipasi, untuk memberikan peringatan dini karena perangkat yang diletakkan di laut kemudian apa itu namanya saya lupa ya. Itu kemudian banyak yang dicuri sehingga datanya tidak ini ya, tidak terangkum, tidak didapat oleh BMKG. Nah, ini sebenarnya kita harus, walaupun misalnya perangkat itu bisa diambil di laut karena kemudian tidak ada yang menjaga, bukan berarti itu hak kita. Apalagi kalau ini berkaitan dengan nyawa. Ini apa ya? Kadang-kadang kita misalnya ngambil tong sampah lah, begitu ya. Tong sampah itu sering sekali hilang ya. Misalnya di Kota Medan ini saya lihat tong sampah ini tidak panjang riwayat hidupnya gitu ya. Padahal kan ketika orang misalnya tong sampah itu ada di banyak-banyak apa ya sudut-sudut kota gitu kan. Ya memang ada juga sih yang masih bandel begitu ya. Tapi kan dengan banyaknya tong sampah, kemudian orang punya awareness untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak membuang sampah ke bukan tempatnya, ke jalan raya, ke apa namanya, ke parit, ke gorong-gorong dan sebagainya begitu ya. Kemudian sehingga apa ya, perilaku kita memang yang dalam hal kesiapsiagaan ini juga bisa apa ya, perilaku kita selama masa sebelum mendekati bencana sering sekali kemudian membuat kesiapsiagaan kita menjadi rendah. Kemudian latihan bencana dan evakuasi ini termasuk juga ya di dalamnya. Kemudian persiapan makanan dan kebutuhan mendasar lainnya. Jadi apa yang Anda harus siapkan ketika misalnya terjadi banjir begitu ya, apakah Anda harus mematikan sekering listrik, kemudian harus menaikkan alat-alat elektronik dan sebagainya, kemudian makanan apa yang harus Anda siapkan, kebutuhan mendasar lainnya gitu ya, surat-surat yang Anda harus apa namanya tempatkan di satu lokasi sehingga Anda mudah mengaksesnya ketika misalnya Anda harus mengevakuasi diri begitu ya. Kemudian kalau Anda punya penyakit, obat-obatan juga harus ready gitu ya, jangan berserak di mana-mana begitu ya. Kemudian dompet, lokasi. Nah, ini ya ketika harus evakuasi misalnya atau ketika bencana seperti banjir begitu ya, itu bagaimana caranya supaya sedikit ininya ya, sesedikit mungkin terjadi terdampak begitu. Fase berikutnya adalah respon atau tanggap darurat. Ini tanggap darurat, maaf ini bukan tanggapan ya, tanggap darurat adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup dan mencegah buruknya situasi lebih lanjut. Sorry, saya ini ya. Saya edit dulu. Tanggap darurat. Oke. Termasuk kegiatan pencarian dan penyelamatan, search and rescue, perbaikan dan pemulihan fasilitas penting. Jadi dalam tanggap darurat misalnya fasilitas listrik ya, fasilitas listrik. Kalau yang tumbang misalnya kerusakan-kerusakan misalnya seperti gedung-gedung, misalnya mall ya, fasilitas-fasilitas umum lainnya. Biasanya itu nanti fasenya setelah tanggap darurat. Tapi listrik, kemudian jaringan telekomunikasi, jaringan air gitu ya, itu masuk di dalam periode tanggap darurat. Perbaikan dan pemulihan fasilitas penting. Listrik dan telekomunikasi biasanya yang selalu menjadi prioritas pemerintah. Kemudian ada dilaksanakan penilaian kebutuhan dan jumlah kerusakan. Kemudian bantuan makanan dan makanan. Nah, ini kita bicara misalnya kalau dalam konteks komunikasi, sering sekali bantuan itu bentuknya hanya makanan gitu, tetapi ketika untuk diseminasi informasi ini yang kemudian banyak ini yang kemudian diprogramkan oleh teman-teman dari
kawan-kawan di radio komunitas ini agar ada juga bersamaan dengan bantuan makanan itu ada bantuan alat komunikasi berupa radio ya. Jadi radio portable yang bisa dibawa, yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah sehingga kalaupun belum ada listrik, belum pulih, dia bisa pakai baterai misalnya gitu. Kemudian termasuk juga bantuan medis, manajemen pusat evakuasi, dan membangun kerjasama. Respon dicirikan oleh tindakan yang diambil untuk mengurangi dan menghilangkan dampak bencana yang sedang terjadi atau telah terjadi. Ini respon ya. Jadi respon tanggap darurat kesiapsiagaan. Jadi periode yang sangat dekat ya. Pada tahap tanggap darurat, penilaian yang cepat dan sesuai dengan situasi dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan penanggulangan bencana. Nah, ini dia ya. Jadi harus fast ya, harus cepat dan tepat. Apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan. Ketika transportasi ya, fasilitas penting salah satunya transportasi. Sering sekali misalnya yang harus dengan cepat dipulihkan misalnya transportasi karena tidak ada akses sehingga kadang-kadang satu komunitas, satu desa, satu kecamatan itu kemudian terisolasi sehingga bantuan lainnya itu tidak bisa didistribusikan dengan mudah. Kadang-kadang harus pakai helikopter, itu pun misalnya berapalah yang bisa diangkut helikopter misalnya, karena misalnya jembatan runtuh, jalan rusak, dan sebagainya. Jadi memang harus cepat. Ada yang katakanlah kalau dia jalan yang rusak tapi masih ada jalan alternatif lainnya atau kerusakannya tidak parah, ya dia tidak di fase tanggap darurat diperbaiki. Ya, mungkin nanti di pemulihan. Tetapi kalau satu lokasi kemudian tidak bisa diakses sama sekali, sulit sekali untuk menyalurkan bantuan, mau tidak mau, maka perbaikan jalan itu harus dilakukan secepat-cepatnya. Gitu. Jadi harus dalam manajemen bencana itu ini tadi ya, penilaian kebutuhan dan jumlah kerusakan. Kebutuhannya apa? Kalau memang perbaikan fasilitas transportasi yang harus segera dipulihkan, maka itu dulu. Karena kalau tidak, kemudian bantuan-bantuan yang lainnya tidak dapat disalurkan. Kemudian tahapan keempat adalah pemulihan. Pemulihan ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan dapat dilakukan dalam kerangka mitigasi dan pengurangan kerentanan dan tidak hanya mengembalikan situasi ke kondisi sebelum bencana. Jadi begini, mengapa kemudian dia simultan dengan mitigasi? Misalnya begini, ketika di tahap pemulihan misalnya rumah-rumah dibangun kembali, ya, rumah-rumah penduduk yang rusak dibangun kembali. Nah, pembangunan rumah, misalnya kalau dia memang rumah itu rusak, runtuh karena gempa, begitu ya, maka konstruksi bangunan itu harus tahan gempa. Ini yang kemudian bagian dari mitigasi bencana kegempaan, gitu ya. Bagaimana masyarakat kemudian memiliki bangunan yang tahan gempa, itu kan mitigasi bencana ya. Mengidentifikasi bentuk-bentuk bencana yang mungkin timbul di daerah situ, gitu ya. Atau daerah tersebut, rumah-rumah yang rusak tersebut kemudian yang memang lahan yang rawan longsor misalnya gitu ya, tidak boleh dibangun lagi di situ. Atau kalau Sinabung kita kenal ya, bahwa di beberapa lokasi itu sudah dikosongkan dan mereka harus pindah ke tempat yang lain. Itu kan tahapan pemulihan yang dia kemudian simultan menjadi bagian dari mitigasi bencana supaya masyarakat itu tidak menjadi korban dari letusan Gunung Sinabung. Maka dia simultan. Kalau di tahap pemulihan kemudian bangunan dibangun dengan katakanlah yang dengan tidak layak, tidak tahan gempa, maka mitigasinya jelas sudah gagal begitu. Maka dia sangat bergantung satu sama lain. Pemulihan tidak selalu berarti bahwa masyarakat dapat kembali ke kondisi semula seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada kalanya pemulihan berarti masyarakat penyintas harus berpindah ke tempat yang lebih aman. Contohnya tadi ya, misalnya Sinabung gitu ya. Jadi dia prosesnya simultan dan kesuksesan di pemulihan ini adalah langkah awal yang baik untuk mitigasi bencana. Nah, next adalah komunikasi dalam tahapan manajemen bencana. Ini bagian kita nih ya. Kita lihat pada fase mitigasi, ini komunikasi adalah mempromosikan strategi, teknologi, termasuk teknologi ya,
dan tindakan yang dapat dilakukan individu dan masyarakat untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Jadi promosi strategi dan teknologi. Jadi yang saya lihat dari berbagai bencana yang terjadi selama ini, teknologi komunikasi kita sangat bergantung pada yang namanya teknologi yang sudah sophisticated ya, sudah kompleks yang bernama internet. Sementara internet itu sendiri tidak dengan mudah cepat pulih. Karena kalau dia sophisticated berarti ada banyak sistem yang mendukung dari pelaksanaan kelangsungan teknologi tersebut. Butuh listrik, kemudian butuh jaringan internet yang bagus juga begitu ya. Belum lagi kalau wilayah tersebut misalnya memang jaringannya selama ini pun sebelum bencana pun tidak bagus begitu ya. Jadi memang pilihan teknologi ini harusnya beragam ya pada fase mitigasi ini. Harusnya ada teknologi yang lebih sederhana, katakanlah seperti radio atau televisi. Kalau televisi mungkin masih membutuhkan membutuhkan listrik ya. Tapi kalau radio portable hanya dengan catu ya, baterai kecil itu kemudian bisa hidup sampai beberapa hari gitu ya. Jadi sampai kemudian teknologi komunikasi yang lainnya pulih, masyarakat penyintas itu kemudian masih tetap mendapatkan informasi tentang bantuan, kemudian tentang kondisi yang terjadi pada saat itu begitu ya. Jadi harusnya teknologi ini juga lebih beragam gitu. Kemudian pada fase kesiapsiagaan ini mengkomunikasikan pesan kesiapsiagaan yang mendorong dan mendidik masyarakat untuk mengantisipasi peristiwa bencana ini ya, kesiapsiagaannya. Kemudian pada fase respon atau tanggap darurat, untuk memberikan informasi penting tentang peringatan, evakuasi, dan laporan situasi tentang bencana yang sedang berlangsung, yang dapat dipergunakan oleh individu dan masyarakat dalam mengambil tindakan untuk bertahan dari bencana dan mengakses bantuan bencana. Nah, ini penting sekali ya. Kalau saat gempa, setelah gempa kan orang ini ada potensi bencana susulan atau tidak, baik itu bencana gempa berikutnya atau mungkin seperti tsunami begitu ya. Nah, ini pada fase respon ya atau tanggap darurat. Pada fase pemulihan adalah untuk menginformasikan kepada individu dan masyarakat tentang jenis bantuan pemulihan yang tersedia dari berbagai sumber seperti pemerintah, non-pemerintah, dan sektor swasta untuk membantu membangun kembali kehidupan dan infrastruktur mereka. Nah, seringkali pada fase pemulihan ini yang saya lihat kemudian misalnya kalau di fase respon atau tanggap darurat ini kan media-media katakanlah seperti televisi ya, media-media swasta, media-media yang berbasis profit ini ya mereka akan memberitakannya dengan jor-joran karena kemudian itu menjadi kebutuhan setiap orang begitu ya, ratingnya tinggi begitu ya. Tetapi ketika pada fase pemulihan ini sudah masyarakat sering sekali sudah ditinggalkan sendiri begitu ya, sudah tidak peduli sehingga mau tidak mau maka salah satu yang bisa memuluskan juga manajemen bencana, terutama dalam hal komunikasi, adalah kita memiliki pilihan media yang lebih beragam. Karena kita tidak bisa paksa, misalnya televisi harus tetap menayangkan misalnya peristiwa bencana gempa Palu misalnya ya. Ya itu sudah tidak menarik bagi mereka begitu, karena sudah ada hal-hal yang lebih menarik lainnya yang karena mereka profit tentu mereka memikirkan rating begitu ya. Ya mereka lebih suka menayangkan jokes-jokes yang nggak penting misalnya gitu ya, atau menayangkan pernikahan YouTuber atau artis 24 jam gitu instead of misalnya menayangkan tentang proses pemulihan pasca bencana gitu. Sementara kan masyarakat penyintas ini masih membutuhkan informasi bagaimana misalnya mengakses bantuan. Nah, tidak mungkin misalnya sulit sekali misalnya kalau katakanlah bencana itu terjadi di beberapa kabupaten, satu provinsi misalnya harus kemana pusat informasinya gitu. Kadang-kadang pusat informasi juga tidak terakses oleh masyarakat, misalnya dia tidak punya akses terhadap alat komunikasi seperti internet dan sebagainya begitu kan, ini problem ketika mereka tidak tahu bagaimana untuk mengakses sumber-sumber bantuan. Sementara media swasta misalnya sudah tidak lagi menganggap itu sebuah isu yang seksi gitu ya, karena sudah selesai tahap fase respon atau tanggap daruratnya. Kita lihat ya media dan bencana. Bencana ini telah menjadi bagian dari wacana media sejak zaman surat kabar.
Jadi segera setelah terjadi bencana, media menangguhkan program reguler dan mulai menyiarkan maraton bencana. Jadi kita lihat ya misalnya selalu ada breaking news ya, kadang-kadang breaking news-nya sampai beberapa hari, tergantung dengan ininya ya, tergantung dengan besarnya bencananya begitu ya. Jadi memang bencana ini adalah agenda media sebenarnya, bukan agenda media. Bencana ini tidak terlepas dari media. Nah, media adalah aktor yang paling penting dan signifikan yang dapat berperan di semua tahapan manajemen bencana. Di 4 tahapan tadi, ya, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, hingga pemulihan, sebenarnya media punya peran, memiliki peran yang sangat penting, begitu ya, dapat berperan, ya. Nah, media sebagai alat manajemen bencana memiliki potensi untuk mengubah perilaku kesiapsiagaan masyarakat serta respon mereka terhadap bencana alam. Jadi, ini pada pra bencana, ya, media ini kalau dia memiliki program katakanlah ya 5 menit saja atau mungkin sebuah ILM ya, iklan layanan masyarakat yang ditayangkan misalnya menjelang musim penghujan, begitu ya, menjelang musim kemarau, misalnya begitu. Ini kan awareness masyarakat semakin tinggi ketika dia misalnya ya setidaknya dia menonton kalau iklan layanan masyarakat ya misalnya ditayangkan 5 kali sehari aja gitu ya, mungkin dia akan lihat sekali dalam sehari gitu ya, sehingga media ini berpotensi untuk mengubah perilaku kesiapsiagaan masyarakat, serta bagaimana masyarakat merespon terhadap bencana alam, yang sering sekali kemudian panikan gitu ya, terus percaya pada hoax misalnya ya. Ini nanti kita akan bahas di pasca UTS ya, tentang hoax di masa bencana. Nah, media ini juga memiliki pengaruh dalam menyoroti kebijakan atau kebutuhan akan regulasi bencana yang seharusnya dimiliki negara atau daerah. Jadi, dia ke masyarakat memiliki peran, ke pemerintah memiliki peran. Kalau dia kemudian mengkritisi ini ada potensi bencana X, tetapi kenapa misalnya daerahnya tidak punya perda tentang penanggulangan bencana, misalnya kekeringan, gitu ya. Termasuk misalnya kalau di Indonesia yang sering sekali menjadi agenda tahunan itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Kita di musim kemarau kebakaran, di musim penghujan itu kebanjiran begitu ya. Nah, tidak cukup rasanya kalau kita hanya memiliki undang-undang penanggulangan bencana yang umurnya juga sudah sangat tua ya, 2007. Bayangkan 2007, bencananya saja sudah berubah banyak, kondisi masyarakat sudah berubah banyak, undang-undangnya masih yang itu-itu aja. Belum menampung, belum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini begitu ya. Tidak hanya di situ, pertama undang-undang tentu saja ya, undang-undang penanggulangan bencana kita yang sudah sangat tua, ini kan media memiliki peran untuk mengkritisi pemerintah gitu, DPR dalam hal ini. Kenapa undang-undang penanggulangan bencana kita itu tidak pernah selesai? Saya tidak tahu prosesnya di tahun ini apakah dia masuk program legislasi nasional atau tidak begitu ya. Tetapi kan ini penting ya, harusnya ini menjadi agenda. Undang-undang yang lain itu tiba-tiba yang muncul undang-undang apa gitu ya. Saya tidak ngerti juga ini ya. Nah, ini media punya, kalau media punya awareness bahwa negara kita sebagai negara yang disaster prone area, negara dengan potensi bencana yang sangat tinggi, harusnya media bisa mengagendakan untuk mengetuk ya, mengkritisi pemerintah gitu ya, tentang kebutuhan akan regulasi bencana. Ketika bencana terjadi, peran media massa termasuk mengkomunikasikan peringatan apapun yang tersedia, memberikan deskripsi tentang apa yang terjadi, menginformasikan publik tentang kejadian pasca peristiwa, dan bahkan berkontribusi pada pemulihan individu dan komunitas dan membentuk ketangguhan bencana. Jadi ketika media kemudian membuat program-program yang tidak hanya mengeksploitasi kesedihan ya, tetapi juga membuat acara-acara yang berkaitan dengan pemulihan psikologis gitu ya. Kemudian termasuk juga bagaimana
misalnya media menginformasikan tentang seperti apa sih rumah yang tahan gempa, begitu ya. Nah, ini kan dia akan membantu ya, membantu untuk mitigasi, kemudian membentuk masyarakat agar resilience atau tangguh ya dalam menghadapi bencana. Ini peran media massa ini pada fase mitigasi ya. Sorry, maaf. Pada masa mitigasi, penyedia informasi bencana melalui liputan bencana. Ini saya kira apa ya teknisnya ya, pada fase mitigasi ini membuat liputan bencana ya, melalui film ya, atau berita atau program khusus yang harusnya dapat membentuk masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bencana dan mempersiapkan diri jika terjadi bencana di masa depan. Kemudian pada fase kesiapsiagaan, ini memberikan informasi faktual tentang bahaya yang mendekat dan kiat-kiat untuk segera bersiap untuk menghadapi dampak bencana. Liputan media dapat membantu masyarakat mengidentifikasi potensi ancaman, mengadvokasi perubahan yang diperlukan, dan menginformasikan kesiapan bencana. Kemudian pada fase tanggap darurat dan pemulihan, ini media memusatkan perhatian mereka pada daerah yang dianggap paling terkena dampak. Dan pada fase pemulihan, ini juga menginformasikan perkiraan kerusakan dan kerugian dan membantu pemulihan komunitas. Jadi di 4 fase manajemen bencana tadi, media massa punya peran. Di situ ada selain media massa ini ya sebagai contohnya ya, tetapi komunikasi dalam tahapan manajemen bencana ini bisa bentuknya macam-macam, bukan hanya media massa. Bisa misalnya apa ya? Jadi kalau media massa pada tahapan manajemen bencana itu kan artinya ini yang melakukan adalah organisasi medianya saja begitu ya, baik itu dia koran, televisi begitu ya, radio. Tetapi kalau kita bicara komunikasi, komunikasi ini bisa tidak hanya media massa gitu ya, misalnya penyuluhan-penyuluhan ya, seperti mempromosikan strategi, kemudian atau persiapan-persiapan untuk apa tadi ya, teknologi ya. Jadi dia memang tidak ini ya, tidak sifatnya penyuluhan atau pemberitaan atau menginformasikan, tetapi dia mempersiapkan perangkat teknologi komunikasinya. Jadi makanya karena kan kalau media massa itu ya skala yang lebih kecil. Tapi kalau komunikasi ini kan bicara macam-macam, bicara tentang kegiatannya, bicara tentang teknologinya, alatnya, begitu ya. Bicara tentang budgetingnya juga misalnya begitu. Jadi komunikasi itu di level yang lebih luas. Nah, media massa itu bagian dari bagian dari komunikasi di dalam tahapan manajemen bencana. Jadi kalau komunikasinya itu lingkaran besarnya, media massa itu lingkaran kecilnya, begitu. Nah, saya kira itu bahan kita untuk manajemen bencana. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis bencana dan model atau metode komunikasi apa yang efektif. Jadi karena banyak jenis bencana di Indonesia, terkadang kemudian modelnya sama ya, padahal berbeda jenis bencananya, berbeda dampaknya, harusnya berbeda pula cara mengkomunikasikannya. Nah, itu minggu depan. Untuk minggu ini sekian bahan kita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.